Sahabat tani, kali ini kita akan berbagi pengalaman cara membuat dari pupuk organik cair atau POC dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mengandung unsur nitrogen yang lebih banyak. Selamat siang rekan-rekan petani semuanya, ketemu lagi dengan saya Mangaso Ulian Tani Channel. Di video ini kita akan membuat pupuk organik cair atau POC dengan unsur N atau nitrogen. Jadi ayo tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Sahabat tani, kali ini kita akan membuat pupuk organik cair atau POC dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mengandung unsur nitrogen yang lebih banyak. Dan bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik yaitu limbah sayur, gula merah, urin ternak, air kelapa, cairan EM4 yang akan kita pakai fermentasi, air cucian beras, dan semua dari bahan-bahan pupuk organik cair yang akan kita pakai ini mengandung unsur nitrogen yang lebih tinggi seperti rebung bambu atau anaknya bambu ini dan juga buah jeruk yang jatuh. Yang kegunaan dari pupuk organik cair yang mengandung unsur nitrogen yang tinggi ini adalah untuk pertumbuhan dari daun tanaman jeruk kita, juga untuk pertumbuhan jeruk yang masih kecil atau yang baru kita tanam. Yang pertama, dalam pembuatan pupuk organik cair, kita akan menggunakan buah jeruk yang jatuh dan mencucinya supaya bersih. Terus kita akan mengiris-iris dari buah jeruk tersebut supaya terpotong kecil-kecil dan kita akan meremasnya supaya melunak. Sehingga nanti dalam proses pembuatan pupuk organik cair lebih cepat diuraikan oleh mikroorganisme atau bakteri yang akan kita pakai dalam proses fermentasinya. Dan wadah yang akan kita pakai harus berasal dari plastik, tidak dari logam. Yang kedua, bahan-bahannya kita akan memakai dari limbah sayur sebagai pupuk organik cair. Limbah sayur ini akan kita cuci supaya bersih. Terus nanti kita akan potong-potong kecil-kecil supaya limbah sayur ini bisa cepat terurai oleh mikroorganisme. Limbah sayur ini banyak mengandung unsur N dari unsur yang lainnya. Jadi limbah sayur ini akan kita campur dengan bahan-bahan seperti jeruk yang pertama sebagai bahan yang memiliki unsur nitrogen yang lebih banyak. Dan dalam pembuatan pupuk organik cair ini, limbah sayur ini akan kita berikan sebanyak 5 kg dan akan kita tuangkan ke wadah yang telah kita sediakan. Yang ketiga, kita akan menggunakan dari rebung bambu atau anak bambu ini yang kita timbang sebanyak sekitar 5 kg untuk kita pakai pupuk organik cair yang rebung bambu ini memiliki unsur nitrogen yang lebih banyak. Dan rebung bambu ini akan kita cuci bersih. Dan setelah rebung bambu ini bersih, kita akan potong kecil-kecil untuk nanti kita akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Yang semua bahan-bahannya adalah mengandung unsur nitrogen yang lebih banyak. Dan semua bahan-bahan dari pupuk organik cair ini yang kandungan unsur nitrogennya lebih banyak ini akan kita masukkan dan kita campur di wadah dari ember yang volumenya nanti sebanyak 50 liter air. Dan bahan yang keempat yang memiliki unsur nitrogen yang lebih banyak adalah urin ternak. Dan kita akan menambahkan dari urin ternak ini sebanyak 10 liter. Urin ternak ini bisa dari urin ternak sapi, kambing, atau yang lainnya.
di mana urin ternak ini langsung akan kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Terus kita akan menambahkan air kelapa sebanyak 2 liter dan air cucian beras sebanyak 15 liter. Limbah cucian beras ini dan air kelapa sangat banyak mengandung nutrisi, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Juga air cucian beras dan air kelapa ini bisa dipakai sebagai makanan dari mikroba atau bakteri dalam proses fermentasi pupuk organik cair ini. Dan kita juga akan menambahkan sedikit air untuk mencapai volume dari 50 liter ini supaya penuh. Semua dari bahan pupuk organik cair ini adalah limbah-limbah di sekitar kita yang mudah kita dapatkan. Jadi pupuk organik cair ini sangat murah harganya. Dan untuk memperlancar dari proses fermentasi oleh mikroba atau bakteri, kita akan menambahkan gula merah atau gula pasir atau ampas tebu atau molase sebanyak setengah kilogram ke dalam ember yang telah kita berikan dari bahan-bahan pupuk organik cair tersebut. Kita akan mengiris dari gula merah ini kecil-kecil dan kita akan mencairkan. Terus kita nanti akan mencampur dengan bahan-bahan yang telah kita tuangkan. Gula merah ini adalah sebagai makanan dari mikroba atau bakteri dalam proses fermentasi dari pupuk organik cair ini atau perkembangbiakan dari mikroba atau bakteri tersebut. Jadi gula ini sangat berperan penting sebagai makanan dari mikroba dalam proses fermentasi pupuk organik cair ini. Dan yang terakhir kita akan menggunakan EM4 efektif mikroorganisme ini, di mana dalam EM4 ini berisi bakteri fermentasi untuk mengolah dari bahan organik ataupun menyehatkan tanah. Dan di dalam larutan EM4 ini mengandung bakteri Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp, dan juga mengandung penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil fitohormon, dan perombak bahan organik. Jadi EM4 ini sangat lengkap kandungan dari bakterinya dalam proses fermentasi untuk membuat dari pupuk organik cair ini. Dan kita akan memberikan dari larutan EM4 ini sebanyak 500 ml atau setengah liter ke dalam bahan-bahan pupuk organik cair yang telah kita tuangkan ke dalam ember sebanyak 50 liter ini. Sehingga nanti dalam proses fermentasi dari pupuk organik cair ini oleh bakteri yang berada di EM4 ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan mengaduknya supaya tercampur rata antara larutan EM4 ini dengan bahan-bahan pupuk organik tersebut. Dan rekan-rekan petani semua, ini adalah pupuk organik cair yang telah kita buat seminggu yang lalu, di mana pupuk organik cair ini yang kandungan unsur N-nya atau nitrogennya lebih banyak. Sekarang sudah proses fermentasinya sudah mulai berjalan dan ada gelembung-gelembung putih yang sudah lebih banyak, dan juga ini pembusukannya sudah mulai normal. Dan kita akan mengaduk dari pupuk organik ini setiap di 1 minggu sekali. Ini adalah pupuk organik cair kita setelah 2 minggu dari proses fermentasinya. Sekarang gelembung putih atau jamurnya sudah semakin banyak dan bahan-bahan pupuk organik kita sudah tidak kelihatan. Dan ini setelah 3 minggu dari proses fermentasi pupuk organik cair kita, gelembung putihnya sudah semakin banyak dan baunya seperti bau tape, tidak bau busuk. Ini berarti proses fermentasi kita berjalan dengan normal dan sempurna. Dan setelah 4 minggu, pupuk organik cair ini sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman yang kita miliki.
Demikianlah rekan-rekan tani semua proses dari pembuatan pupuk organik cair. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.